warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Nur Malasari dengan NIM 2209687. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah dalam pembuatan produk dari kelompok 5. Masalah yang kami ambil yaitu adalah kesulitan peserta didik dalam memaknai kosakata baru pada sebuah teks narasi. Kemudian solusi yang kami ambil yaitu adalah dengan membuat aplikasi buku cerita interaktif jelajah kosakata berbasis Smart App Creator. Adapun media yang kami gunakan dalam pembuatan aplikasi buku cerita ini yaitu adalah yang pertama ada aplikasi Smart App Creator. Selanjutnya ada aplikasi Canva yang kami gunakan untuk membuat desain dalam aplikasi. Selanjutnya kami juga menggunakan website Blue Voice yang digunakan untuk memunculkan audio pada aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai langkah-langkah pembuatan aplikasi buku cerita jelajah kosakata dan cara penggunaan aplikasi tersebut. Perkenalkan, nama saya Wida Kurniawati dengan NIM 2205862. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan atau desain buku cerita interaktif jelajah kosakata pada aplikasi Canva. Yang pertama, kita akan mencari dulu buku bahasa Indonesia yang diajarkan pada siswa kelas 4 SD. Seperti ini bukunya, lalu kita akan mencari teks narasi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi Canva terlebih dahulu, lalu kita akan membuat template latar dan cover di Canva sesuai dengan tema teks narasi yang sudah dibuat seperti ini. Kemudian kita akan menyusun teks narasi tersebut ke dalam template Canva yang sudah dibuat seperti ini. Kemudian atur fontnya yang sesuai dengan peserta didik agar dapat mudah untuk dibaca. Lalu pilih ukuran teks yang dapat untuk mudah dibaca oleh peserta didik juga. Selanjutnya kita akan mencari kosakata baru yang ada pada teks narasi tersebut. Lalu akan diberi tanda dan akan diberi warna yang berbeda. Selanjutnya kita akan menentukan elemen-elemen yang menarik di Canva seperti ini untuk meningkatkan daya tarik desain seperti ilustrasi atau gambar yang dapat memperjelas teks dan makna kosakata. Kemudian kita akan membuat definisi dari setiap kosakata tersebut dengan template Canva yang sudah dibuat seperti ini. Setelah selesai semuanya, lalu kita akan unduh teks narasi dan kosakata baru dari Canva dalam bentuk JPG seperti ini sampai dengan selesai semuanya. Selanjutnya kita akan buat kosakata untuk menjadi suara yaitu dengan menggunakan website yang bernama Blue Voice untuk mengubah kosakata yang telah ditandai menjadi suara. Dalam hal ini akan membantu siswa untuk mendengarkan bagaimana cara pengucapan yang baik dan benar. Websitenya itu seperti ini. Setelah selesai semuanya, lalu masukkan hasil unduhan dari Canva dan audio kosakata dalam folder Google Drive dengan memberikan nama sesuai dengan kosakata dan teks narasi. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NIM 2209452. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara membuat buku cerita interaktif jelajah kosakata menggunakan aplikasi SAC. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pengeditan di aplikasi SAC atau Smart Apps Creator. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi SAC. Nah, di sini sudah tersedia rasio atau juga orientasi yang kita butuhkan. Nah, kelompok kami dikarenakan outputnya berupa aplikasi Android, maka di sini kita akan pilih Android Phone. Lalu di sini kami memilih orientasi vertikal, lalu submit. Nah, sudah masuk ke tampilan dalam aplikasi SAC-nya. Di sini kita dapat menambahkan gambar-gambar hasil desain kita di Canva. Nah, di sini pilih insert,
lalu pilih image, lalu cari gambar-gambar yang sudah dikumpulkan tadi. Nah, di sini saya pilih tampilan awal aplikasi. Nah, klik lalu open. Nah, sudah muncul. Nah, gambar-gambar ini perlu kita sesuaikan ukurannya. Di sini kita sesuaikan. Nah, jika sudah sesuai, di sini kita juga dapat menambahkan section untuk halaman-halaman lain. Bisa klik kanan lalu new section. Nah, di sini kita akan menambahkan gambar-gambar isi dari aplikasinya. Contoh di sini image, terus saya menambahkan menu, lalu open seperti tadi, sesuaikan. Lakukan hal yang sama kepada setiap gambar-gambar yang sudah disediakan agar menjadi halaman. Nah, jika semua gambar atau semua desain sudah dimasukkan ke aplikasi SAC, maka beginilah tampilannya. Nah, lalu langkah selanjutnya, agar halaman satu dapat berpindah ke halaman lain, kita dapat menambahkan hotspot. Di sini klik insert, lalu hotspot, lalu kita arahkan kepada objek yang nanti dapat memindahkannya, lalu klik interaction, klik touch, klik objek, klik hotspot, lalu switch page, dan kita pilih halaman mana yang dituju. Nah, di sini saya memilih halaman 2, lalu submit. Kita juga dapat melakukan hal yang sama pada halaman-halaman berikutnya, yaitu di sini seperti halaman menu. Kita buktikan bahwa halaman satu dapat berpindah ke halaman lainnya. Kita klik preview lalu klik next. Nah, di sini berpindah ke halaman berikutnya. Lakukan hal yang sama pada kosakata yang telah kalian siapkan. Nah, di sini kami sudah menyiapkan kosakata tentang batik Besorweg. Nah, di sini kami juga telah menentukan kosakata di mana nanti ketika anak mengkliknya, anak tersebut dapat mendengarkan dan juga melihat arti dari kosakatanya. Di sini contohnya kata berasal, kita dapat klik lalu muncul dari kata asal penjelasan dan juga audionya. Nah, lalu bagaimana sih cara agar menambahkan audio? Di sini kita dapat klik insert, lalu audio, lalu kita cari file audionya. Klik, lalu open. Nah, agar kotak audio ini tidak terlihat ketika aplikasi digunakan, maka ada pengaturan yang harus kita terapkan, yaitu yang pertama ada hide object when browsing. Kita klik dan juga play audio when browsing. Kita preview. Mengenal berasal dari kata kenal. Sudah. Artinya Selain menambahkan audio ke dalam setiap halaman, kita juga dapat menambahkan background aplikasi, yaitu caranya yang pertama klik page, lalu klik BGM, lalu pilih add BGM. Kita cari terlebih dahulu filenya. Nah, di sini ada file background. Kita pilih lalu open. Nah, kita dapat preview. Nah, di sini musik background-nya sudah ditambahkan dan sudah terdengar. Perkenalkan, nama saya Siti Omala dengan NIM 2206773. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi buku cerita interaktif Jelajah Kosakata. Pertama-tama yaitu dengan mendownload aplikasi buku cerita Jelajah Kosakata. Nah, setelah mendownload aplikasi buku cerita Jelajah Kosakata, pada tampilan awal atau cover yaitu dimana di sini terdapat gambar suara, yaitu jika diklik akan menghentikan background suara, dan jika diklik kembali akan memunculkan atau menyalakan kembali background suara. Seperti contohnya yaitu, nah setelah diklik lagi akan muncul. Nah, pada di samping
gambar suara ini setelah diklik akan muncul petunjuk penggunaan aplikasi buku cerita ini. Itu bisa dilihat petunjuknya seperti apa. Nah, setelah dibaca, kita bisa kembali dengan mengklik gambar rumah ini. Nah, setelah diklik akan muncul pada bagian menu. Nah, pada bagian menu ini yaitu terdapat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dan 4 cerita dan terakhir yaitu penyusunan. Nah, kita klik capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, pada gambar ini yaitu terdiri dari capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari pembuatan aplikasi ini. Nah, setelah kembali kita dengan mengklik gambar rumah. Nah, setelah diklik akan kembali kepada halaman menu, yaitu di sini terdapat 4 cerita, yaitu di mana ada 2 cerita yang memiliki tanda makna kosakata baru dan duanya lagi yaitu tidak ada makna kosakata baru. Nah, seperti contohnya pada cerita tak muat lagi, di sini terdapat tanda makna kosakata baru. Seperti contohnya, setelah kita mengklik tanda ini akan muncul yaitu makna kosakatanya beserta audionya yang dimana bisa dibaca dan didengarkan oleh siswa. Setelah membaca atau didengarkan, siswa bisa mengklik gambar buku ini yaitu untuk kembali pada halaman ceritanya. Setelah siswa selesai membaca cerita ini dan memahami makna kosakatanya, siswa bisa kembali pada halaman menu dengan mengklik gambar rumah. Nah, pada cerita yang kedua yaitu cerita keberanian Rina melawan klorofobia, yaitu dimana ini ceritanya tidak ada tanda makna kosakata baru. Nah, di sini dimaksudkan agar siswa itu mencari makna setelah membaca mana kata yang tidak dimengerti oleh siswa. Seperti contohnya yaitu kata badut. Nah, jika siswa tidak mengerti kata badut, nah siswa bisa mengklik kata badut ini dan akan muncul makna kosakatanya dan audionya yang bisa dibaca dan didengarkan oleh siswa. Nah, setelah dibaca, siswa bisa kembali lagi untuk membaca ceritanya kembali. Setelah mereka paham dengan makna dan kosakatanya, mereka bisa kembali kepada cerita lain, pada halaman menu dan mencari dan melihat cerita lain. Nah, pada cerita ketiga yaitu Andi dan lonceng sekolah, yaitu ini sama dengan cerita sebelumnya, tidak ada tanda makna kosakata baru. Ini juga bisa dicari dengan melihat seperti contohnya yaitu kata mengumumkan. Nah, seperti itu. Kita kembali. Nah, yang terakhir yaitu biografi Batik Besurek. Nah, pada Batik Besurek ini terdapat tanda makna kosakata baru yang dapat diklik oleh siswa untuk mengartikan atau memaknai kata berikut. Seperti contohnya kata motif. Nah, motif ini diartikan sebagai jenis corak atau pola gambar pada kain. Nah, itu bisa dibaca oleh siswa dan bisa didengarkan. Nah, bisa kembali dengan mengklik buku dan kita kembali ke menu. Nah, yang terakhir yaitu penyusun. Nah, penyusun ini setelah diklik, siswa akan tahu siapa aja yang menyusun aplikasi ini. Setelah siswa tahu, bisa kembali. Nah, itu merupakan cara penggunaan buku cerita jelajah kosakata. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai penggunaan aplikasi buku cerita jelajah kosakata ini, agar mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai makna kosakata baru pada teks narasi tersebut, perlu diadakan latihan. Nah, latihan ini sudah kami sediakan dalam bentuk LKPD, yang LKPD tersebut bisa diakses pada link deskripsi di video ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.